Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, pada video kali ini kita akan belajar tentang materi kesetimbangan kimia. Oke, kita langsung saja, kita bahas dulu topik yang pertama pada materi ini, yaitu tentang jenis reaksi kimia. Nah, berdasarkan arah reaksinya, jenis reaksi kimia itu bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada reaksi satu arah atau reaksi berkesudahan dan disebut juga sebagai reaksi irreversible. Nah, yang kedua, ada reaksi dua arah atau reaksi dapat balik. Reaksi ini disebut juga sebagai reaksi reversible. Nah, apa perbedaan dari kedua jenis reaksi ini? Kita lihat satu persatu. Pertama, untuk reaksi satu arah, itu dia ditandai dengan panah satu arah. Seperti ini. Nah, kita lihat contohnya. Nah, misalkan kakak punya suatu reaksi Mg ditambah dengan 2 HCl, itu menghasilkan MgCl2 ditambah H2. Nah, di sini kita lihat bahwa zat yang berada di sebelah kiri tanda panah itu disebut sebagai reaktan. Dan zat yang berada di sebelah kanan tanda panah itu disebut sebagai produk. Nah, sekarang kita lihat reaksi ini. Reaksi ini itu ditandai oleh panah satu arah, yang artinya reaksinya hanya berlangsung satu arah atau berkesudahan. Nah, dalam reaksi ini itu artinya Mg itu akan bereaksi dengan asam klorida atau HCl, itu menghasilkan produk berupa MgCl2 ditambah gas hidrogen. Nah, namun produk ini itu tidak dapat kembali bereaksi membentuk reaktan. Jadi dalam reaksi satu arah itu hanya terjadi perubahan dari reaktan menjadi produk, sedangkan produk itu tidak dapat kembali berubah menjadi reaktan. Nah, itu konsep untuk reaksi satu arah. Nah, kita lihat apa bedanya dengan reaksi dua arah. Kalau reaksi dua arah atau reaksi reversible, itu dia ditandai dengan panah dua arah. Seperti ini. Kita lihat contohnya. Nah, di sini kakak punya suatu reaksi N2 ditambah 3H2 itu mengalami reaksi bolak-balik dengan 2NH3. Nah, di sini kita lihat N2 dan H2 itu bertindak sebagai reaktan yang berada di sebelah kiri tanda panah, sedangkan NH3 atau gas amonia itu dia berada di sebelah kanan tanda panah dan bertindak sebagai produk. Nah, artinya apa? Pada reaksi ini, itu reaksinya berlangsung dua arah, di mana reaktan itu bisa membentuk produk dan produk itu dapat pula kembali berubah menjadi reaktan. Nah, reaksi dua arah atau reaksi reversible inilah yang akan kita pakai untuk pembelajaran materi kesetimbangan kimia. Oke, kita lanjut. Nah, kapan suatu reaksi itu dikatakan setimbang? Itu dia memiliki ciri-ciri atau syarat-syarat tertentu. Nah, kita lihat dulu apa saja syarat-syarat suatu reaksi dikatakan setimbang. Pertama, reaksi setimbang itu terjadi pada ruang tertutup, di mana suhu dan tekanannya itu dijaga tetap atau konstan. Nah, kenapa hal ini perlu dilakukan? Karena suhu dan tekanan itu merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Untuk lebih jelasnya, nanti kita pelajari pada subtopik faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Oke, yang kedua, ciri-ciri reaksi setimbang. Nah, ada yang namanya disebut kesetimbangan dinamis. Apa itu kesetimbangan dinamis? Kesetimbangan dinamis itu adalah reaksi kesetimbangan di mana reaksinya berlangsung terus-menerus secara mikroskopik. Nah, secara mikroskopik artinya secara molekulernya, tidak nampak oleh mata atau indera manusia. Nah, jadi kalau secara
makroskopik atau yang nampak oleh indera, itu kita lihat reaksinya sudah berhenti atau sudah selesai. Nah, misalnya terjadi perubahan warna. Kemudian warnanya nggak berubah-berubah lagi. Berarti kita anggap reaksinya sudah selesai. Namun ternyata secara mikroskopiknya, kesetimbangannya itu masih terus berlanjut. Atau reaksinya itu masih terus berjalan secara mikroskopik. Itu yang dinamakan dengan kesetimbangan dinamis. Oke, kita lanjut. Nah, ciri-ciri selanjutnya, suatu reaksi itu dikatakan setimbang apabila laju reaksi ke kanan itu sama dengan laju reaksi ke kiri. Atau laju reaksi pembentukan produk itu sama dengan laju reaksi penguraian produk kembali menjadi reaktannya. Nah, itu dikatakan dia berada pada sistem kesetimbangan. Kemudian yang keempat, karena laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri, maka konsentrasi reaktan dan produk dalam reaksi setimbang itu relatif konstan atau tidak berubah. Nah, di sini misalnya kakak punya satu reaksi, A ditambah B itu mengalami reaksi bolak-balik atau setimbang dengan C tambah D. Nah, di mana huruf kecil ini menyatakan koefisien reaksinya. Nah, grafik kesetimbangan itu bisa kita lihat dari 3 kemungkinan. Kita lihat dulu yang pertama. Nah, ini merupakan grafik konsentrasi terhadap waktu. Dari reaksi ini kita lihat bahwa A dan B itu dia bertindak sebagai reaktan, berada di sebelah kiri tanda panah. Sedangkan C dan D yang ini, itu dia bertindak sebagai produk karena berada di sebelah kanan tanda panah. Nah, kita tahu bahwa kalau reaktan itu cenderung dia semakin lama akan berkurang konsentrasinya. Sedangkan produk itu semakin lama semakin bertambah secara umumnya kalau pada reaksi biasa. Nah, pada grafik kesetimbangan ini kita lihat bahwa garis yang ini itu merupakan garis yang menunjukkan penurunan konsentrasi reaktan, yaitu konsentrasi A dan B. Sedangkan grafik yang ini itu menunjukkan pertambahan konsentrasi produk, yaitu C dan D. Nah, kita lihat di sini ada pada suatu waktu konsentrasi dari reaktan dan produknya itu tidak berubah lagi atau sudah tetap. Nah, pada kondisi ini itu dikatakan berada pada kesetimbangan. Oke, kita lihat grafik yang kedua. Nah, kemungkinan grafik yang kedua itu kita lihat grafiknya seperti gambar ini. Di mana kalau pada gambar A yang tadi, pada sistem kesetimbangannya, konsentrasi produk itu lebih besar dibandingkan konsentrasi reaktan. Nah, kalau pada grafik yang kedua, itu kita lihat bahwa pada saat kesetimbangan, konsentrasi reaktannya itu masih lebih tinggi dibandingkan konsentrasi produk yang dihasilkan. Nah, itu kemungkinan yang kedua. Nah, kita lihat kemungkinan yang ketiga, di mana pada saat kesetimbangan, konsentrasi produk dan konsentrasi reaktannya itu sama. Nah, seperti ini bentuk grafik dari reaksi kesetimbangan kimia. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, kita bahas tentang jenis kesetimbangan kimia. Nah, jenis kesetimbangan kimia itu ada dua. Ada yang namanya kesetimbangan homogen, ada juga yang namanya kesetimbangan heterogen. Nah, dari namanya, di sini kita bisa tebak ya, kalau homogen itu artinya sama. Tapi apanya yang sama? Nah, kalau kesetimbangan homogen itu adalah kesetimbangan di mana semua fasa zat yang terlibat dalam reaksi itu sama. Sedangkan untuk kesetimbangan heterogen, itu fasa zat yang terlibat dalam reaksinya itu berbeda. Kita lihat contohnya. Untuk kesetimbangan homogen, misalnya kakak punya suatu reaksi. Ini,
N2 gas ditambah 3H2 gas itu mengalami reaksi bolak-balik atau setimbang dengan 2 NH3 gas. Nah, dari reaksi ini kita bisa lihat semua zat yang terlibat dalam reaksi itu memiliki fasa yang sama, yaitu gas. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu adalah asam cuka CH3COOH aqueous atau larutan itu mengalami kesetimbangan dengan ion CH3COO- aqueous dengan ion H+ aqueous. Nah, semua zat yang terlibat dalam reaksi ini itu fasanya sama, berwujud aqueous atau larutan. Kalau semua fasa zat yang terlibat dalam reaksi itu sama, maka dia dikatakan kesetimbangan homogen. Oke, kita lanjut kesetimbangan heterogen. Jika ada satu saja zat yang fasanya sudah berbeda dari yang lain, maka berarti dia sudah masuk ke dalam kesetimbangan heterogen. Kita lihat contohnya. Nah, di sini contohnya misalnya kakak punya CaCO3S atau solid atau padatan CaCO3 itu mengalami reaksi bolak-balik dengan CaO solid tambah CO2 gas. Nah, tiga zat yang terlibat dalam reaksi ini itu memiliki ada fasanya yang berbeda. Di mana di sini solid, sini gas. Karena ada satu fasa zat yang berbeda dalam reaksi ini, dia tergolong dalam kesetimbangan heterogen. Oke, contoh lainnya misalnya H2O liquid itu setimbang dengan H2O gas. Di sini berarti H2O dalam wujud cairnya itu dapat mengalami kesetimbangan dengan H2O dalam wujud gas atau uap air. Ini juga termasuk kesetimbangan heterogen karena fasa zatnya berbeda. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk tentang tetapan kesetimbangan. Dalam kesetimbangan kimia ada dua jenis tetapan kesetimbangan, yaitu ada yang namanya Kc, ada juga yang namanya Kp. Nah, apa itu Kc dan apa itu Kp? Kc itu adalah tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Sedangkan Kp itu adalah tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial. Nah, tetapan kesetimbangan dalam kesetimbangan kimia itu merujuk pada hukum aksi massa, di mana bunyinya hasil kali konsentrasi setimbang produk dibagi dengan hasil kali konsentrasi setimbang reaktan, masing-masing dipangkatkan koefisiennya akan mempunyai harga tetap pada suhu tetap. Jadi, kalau misalnya kita mau buat rumusan Kc dan Kp dari suatu reaksi setimbang, misalnya kakak punya suatu reaksi nih. Ada A tambah B setimbang C tambah D. Nah, di sini yang ditandai dengan huruf kecil itu adalah koefisien masing-masing zatnya. Kalau kita mau buat rumusan Kc-nya, berarti rumusan Kc-nya itu adalah hasil kali konsentrasi produk pangkat koefisien. Produknya di sini adalah C dan D. Berarti konsentrasi C pangkat C kali konsentrasi D pangkat D dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaktan juga pangkat koefisiennya. Berarti reaktannya A dan B, berarti dibagi konsentrasi A pangkat A kali konsentrasi B pangkat B. Ini adalah rumusan Kc untuk reaksi kesetimbangan ini. Kc ini itu hanya berlaku untuk zat dengan fasa gas dan aqueous saja. Jadi untuk yang fasanya solid dan liquid itu tidak masuk dalam rumusan Kc. Oke, bisa ya? Nah, kita lihat Kp sekarang. Nah, Kp itu sebenarnya rumusannya hampir sama dengan Kc. Bedanya, kalau Kc data yang kita masukkan adalah data konsentrasi,
kalau Kp datanya berupa tekanan parsial. Nah, berarti rumusan Kp dari reaksi ini adalah tekanan parsial C pangkat koefisiennya kali tekanan parsial D pangkat koefisiennya dibagi tekanan parsial A pangkat koefisien kali tekanan parsial B pangkat koefisien. Nah, Kp itu dia hanya berlaku untuk zat dengan fasa gas saja. Nah, itu perbedaan dari Kc dan Kp. Nah, kemudian di Kc kita butuh data konsentrasi atau molaritas. Maka konsentrasi itu bisa kita cari dengan rumus N per V atau mol per volume. Atau bisa juga kalau datanya yang diketahui itu massa, itu bisa kita cari konsentrasinya dengan cara massa per mR kali 1000 per V dalam mililiter. Itu untuk rumus konsentrasi. Nah, kemudian kalau untuk Kp, itu data kita butuhkan adalah tekanan parsial. Nah, cara mencari tekanan parsial gas, itu misalnya kita mau cari tekanan parsial gas X. Rumusnya, mol gas X dibagi mol total dikali tekanan totalnya. Atau secara sederhana bisa kita tuliskan seperti ini. Px atau tekanan parsial gas X itu sama dengan Nx per N total dikali P total. Di mana Nx itu adalah mol X-nya, N total, mol semua zat pada saat setimbang dikali P totalnya. Oke, itu untuk Kc dan Kp. Nah, sini ada beberapa contoh untuk membuat rumusan Kc dan Kp. Kita coba yang pertama. Untuk reaksi N2 ditambah 3H2 itu setimbang 2NH3. Semuanya wujudnya gas. Artinya ini termasuk kesetimbangan homogen. Nah, gimana rumusan Kc dan Kp untuk reaksi ini? Kita lihat dulu yang pertama Kc-nya. Nah, Kc itu berarti konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi konsentrasi reaktannya di pangkat koefisien. Berarti untuk reaksi ini, Kc-nya sama dengan konsentrasi dari NH3 di pangkat 2, koefisiennya, dibagi konsentrasi N2 kali konsentrasi H2 pangkat 3. Semuanya itu masuk dalam rumusan Kc. Kenapa? Karena semuanya berwujud gas. Nah, untuk Kp juga seperti itu. Tinggal kita ganti datanya menjadi data tekanan parsial. Jadi, kalau misalnya di sini mau cari Kp, berarti rumusannya tekanan parsial dari NH3 pangkat 2. Ini tekanan parsial dari NH3 pangkat 2 dibagi tekanan parsial dari N2 kali tekanan parsial dari H2 pangkat 3. Oke, itu yang pertama. Kita lihat contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua itu ada reaksi CaCO3 solid itu dapat mengalami kesetimbangan dengan CaO solid tambah CO2 gas. Ini fasa zat yang terlibat dalam reaksinya itu udah berbeda. Maka dia termasuk kesetimbangan heterogen. Nah, kalau kita mau buat rumusan Kc dan Kp-nya, kita lihat dulu Kc-nya. Kc itu hanya berlaku untuk zat yang wujudnya gas dan aquos. Dalam reaksi ini, yang wujudnya gas cuma CO2. Sedangkan CaCO3 dan CaO itu wujudnya solid. Artinya tidak masuk dalam rumusan Kc maupun Kp. Berarti Kc-nya untuk reaksi ini cuma konsentrasi dari CO2. Oke, untuk Kp juga seperti itu. Karena cuma CO2 satu-satunya gas dalam reaksi ini, maka Kp-nya sama dengan tekanan parsial dari CO2 itu sendiri. Oke, untuk selanjutnya, kita lihat reaksi yang ketiga. Ada reaksi H2O gas
itu dapat mengalami kesetimbangan dengan H2O liquid. Nah, di sini kita lihat untuk rumusan Kc dan Kp-nya. Kc itu sama dengan 1/4 dari konsentrasi H2O yang gas ini. Kenapa dia 1/1/? Karena produknya itu berupa zat yang wujudnya liquid. Maka itu dia dianggap 1, kemudian dibagi dengan konsentrasi H2O yang wujudnya gas. Gitu pula untuk Kp-nya. Berarti 1 per tekanan parsial dari H2O. Nah, seperti itu. Itu untuk rumusan Kc dan Kp dalam suatu reaksi kesetimbangan. Nah, dalam kesetimbangan kimia itu juga nanti kita akan sering mendengar adanya istilah derajat disosiasi atau alfa. Nah, apa itu derajat disosiasi? Derajat disosiasi itu adalah perbandingan antara mol zat yang terurai dengan mol zat mula-mula. Untuk lebih jelasnya, nanti kita akan lihat pada contoh soal. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hubungan antara Kc dan Kp. Hubungan antara Kc dan Kp itu bisa dituliskan Kp itu sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N. Oke, keterangannya di sini. R itu adalah tetapan gas ideal yang nilainya 0,082 liter atm per mol Kelvin. Sedangkan T itu adalah suhu dan satuannya harus dalam Kelvin. Kemudian delta N itu adalah sigma koefisien produk yang wujudnya gas dikurang sigma koefisien reaktan yang wujudnya gas. Atau boleh kita sebut juga sigma koefisien gas sebelah kanan kurang sigma koefisien gas yang ada di sebelah kiri. Nah, ada beberapa catatan penting di sini. Pertama, kita lihat dulu. Nilai Kc akan sama dengan nilai Kp atau nilai Kp sama dengan nilai Kc itu apabila delta N-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena RT pangkat 0 itu nilainya 1. Bilangan yang dipangkatkan 0 itu nilainya 1. Maka kalau delta N-nya sama dengan 0, nilai Kc akan sama dengan nilai Kp-nya. Kemudian yang kedua, nilai Kc dan Kp itu hanya dipengaruhi oleh suhu. Artinya, jika suhunya tetap, maka nilai K-nya juga akan tetap. Nah, gimana kalau suhunya berubah? Kalau suhunya berubah, itu nilai K-nya tergantung jenis reaksinya. Pada reaksi endoterm, yang delta hanya positif, itu suhu akan berbanding lurus dengan nilai K. Di mana jika suhunya naik, maka nilai K-nya juga naik. Dan jika suhunya turun, maka nilai K-nya juga turun. Sedangkan pada reaksi exotherm yang delta hanya positif, yang delta hanya negatif ya, maka suhu berbanding terbalik dengan nilai K. Nah, di mana jika suhu naik, nilai K-nya turun. Dan jika suhu turun, nilai K-nya naik. Oke, selanjutnya kita lihat hubungan K beberapa reaksi berkaitan. Nah, kita lihat yang pertama, jika suatu reaksinya itu dibalik, maka nilai K2 itu sama dengan 1 per K1. Contohnya misalnya seperti ini. Jika kakak punya suatu reaksi A setimbang B, itu diketahui nilai K1-nya sama dengan 2. Kemudian ditanya, berapakah nilai K untuk reaksi B setimbang A? Nah, kita lihat hubungan antara reaksi 1 dengan reaksi 2 itu adalah berkebalikan. Maka, kalau dia reaksinya dibalik, itu nilai K2 bisa kita cari dengan 1 per K1. Berarti 1 per 2. Oke, seperti itu. Kemudian yang kedua, jika reaksi dikali suatu bilangan, misalkan X,
maka nilai K2 itu sama dengan K1 dipangkatkan X atau pangkat bilangan itu. Nah, kita lihat contohnya, misalkan X-nya sama dengan 3. Untuk reaksi A setimbang B, itu nilai K-nya sama dengan 2. Maka, kalau ditanya berapakah nilai K untuk reaksi 3A setimbang 3B, kita lihat reaksi yang kedua itu adalah 3 kali dari reaksi yang pertama. Maka nilai K2-nya itu sama dengan K1 pangkat 3 atau di sini 2 pangkat 3 yang nilainya sama dengan 8. Oke, kita lanjut yang ketiga. Jika reaksinya dijumlahkan, maka nilai K3 itu sama dengan K1 dikali K2. Nah, kita lihat contohnya. Misalkan A setimbang B itu K1 sama dengan 2. Kemudian B setimbang C, nilai K2-nya sama dengan 3. Kalau ditanya berapakah nilai K untuk reaksi A setimbang C, maka caranya adalah kita jumlahkan reaksi 1 dan 2. Di mana prinsip penjumlahan reaksi, jika ada zat yang sama di ruas yang berbeda, itu bisa dicoret. Berarti di sini B coret, habis sisa A setimbang C. Karena reaksinya dijumlahkan, maka nilai K-nya itu dikalikan. Berarti K3 sama dengan K1 dikali K2. Sama dengan 2 dikali 3 hasilnya 6. Nah, itu untuk hubungan K beberapa reaksi yang berkaitan. Oke, kita lanjutkan. Nah, misalnya kakak punya contoh soal. Diketahui reaksi berikut pada suhu 25 derajat Celcius. Ada reaksinya, A tambah 2BC dapat mengalami kesetimbangan dengan AC2 tambah 2B, nilai K-nya 0,5. Kemudian reaksi yang kedua, B tambah AC2 itu dapat mengalami kesetimbangan dengan BC tambah AC. Nilai K-nya sama dengan 4. Tetapan kesetimbangan untuk reaksi A tambah AC2 setimbang 2AC adalah, berarti ini konsepnya adalah tentang hubungan K beberapa reaksi yang berkaitan. Nah, caranya kita fokus dulu terhadap reaksi yang ditanya. Nah, di sini reaksi yang ditanya adalah A tambah AC2 setimbang 2AC. Nah, cara menyelesaikannya kita lihat dulu. Pada reaksi yang ditanya itu diminta ada zat A. Zat A letaknya di sebelah kiri. Kita lihat dari reaksi yang diketahui, reaksi yang mengandung zat A itu yang mana? Reaksi 1 ya, di sini. Letaknya sudah sama-sama di kiri, jumlahnya, koefisiennya juga 1. Berarti udah pas. Berarti reaksi pertama itu dia tetap. Tidak perlu dikali, dibagi, dibalik, atau diapakan. Karena sudah sesuai dengan yang diminta soal. Nah, sedangkan yang kedua, kita lihat. Yang kedua, dia minta reaksinya itu A-nya ditambah AC2. AC2 pada reaksi yang diketahui itu ada pada reaksi 1 dan reaksi 2. Kalau dia zatnya ada pada kedua reaksi, kita skip aja dulu. Kita lanjut zat yang selanjutnya. Selanjutnya dia minta 2AC. Berarti mana reaksi yang ada AC-nya? Yang ada AC itu ada di reaksi nomor 2. Nah, kita lihat reaksi yang ditanya itu dia mintanya AC-nya sebelah kanan, koefisiennya 2. Dari reaksi yang ada, AC-nya sudah sebelah kanan, tapi koefisiennya masih 1. Berarti reaksi yang kedua ini harus kita kali 2. Oke. Bisa ya sampai di sini? Nah, kita lihat lagi. Reaksi yang pertama, tadi itu dia tetap. Maka kita tulis ulang aja, reaksinya tetap. Sedangkan reaksi yang kedua itu dikali 2. Artinya semuanya kita kali 2. Jadinya 2B tambah 2AC2 setimbang 2BC tambah 2AC. Karena dikali 2, maka nilai K-nya jadi pangkat 2.
Berarti 4 pangkat 2 sama dengan 16. Nah, dia mintanya reaksinya adalah A tambah AC2 setimbang 2AC. Reaksi ini bisa kita peroleh dengan cara menjumlahkan reaksi yang ini. Oke, kalau kita jumlahkan, prinsipnya zat yang sama di ruas yang berbeda itu bisa dicoret. Berarti 2B coret dengan 2B, 2BC juga coret 2BC, kemudian reaksi pertama ada AC2, reaksi kedua ada 2AC2. Berarti di sini sisa AC2. Berarti sisa reaksinya adalah A tambah AC2 itu setimbang dengan 2AC. Sudah sesuai dengan reaksi yang diminta kan? Oke. Maka nilai K-nya kalau reaksinya dijumlahkan, nilai K-nya dikali. Maka 0,5 dikali 16 itu nilainya adalah 8. Oke, itu untuk contoh soal hubungan nilai K beberapa reaksi yang berkaitan. Kita lanjut. Nah, topik selanjutnya yaitu tentang faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Untuk ini, itu dia mengacu pada asas Likatelin atau hukum aksi reaksi. Di mana bunyinya, jika pada suatu sistem kesetimbangan dilakukan suatu aksi, maka sistem akan melakukan reaksi untuk melawan aksi tersebut, sehingga sistem mencapai kesetimbangan baru. Maksudnya adalah, jika suatu sistem sudah setimbang, maka dia akan cenderung untuk mempertahankan keadaan setimbangnya. Jika ada suatu gangguan atau satu aksi, maka dia akan melawan aksi tersebut untuk kembali pada proses atau pada kondisi setimbangnya. Oke, ada beberapa hal atau beberapa faktor yang bisa mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Nah, kita lihat di sini ada faktornya berupa konsentrasi, ada suhu, ada volume, dan ada tekanan. Nah, kita lihat bagaimana pengaruh faktor-faktor ini apabila dia diperbesar dan diperkecil. Bagaimana pengaruhnya terhadap arah pergeseran kesetimbangan. Nah, misalnya, kalau pertama kita lihat dari konsentrasi. Kalau konsentrasi diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser dari arah zat tersebut. Sedangkan kalau konsentrasi diperkecil, kesetimbangannya akan geser ke arah zat tersebut. Nah, misalnya, Kak di sini punya suatu reaksi, N2 tambah 3H2 setimbang 2NH3 gas. Kemudian delta H-nya sama dengan min 92 kJ. Nah, di sini artinya kalau konsentrasi salah satu zatnya diperbesar, anggaplah kalau kakak ingin memperbesar konsentrasi dari N2 di sini, maka kesetimbangan akan geser dari arah zat tersebut, berarti dari arah N2-nya, geser ke arah kanan. Oke, itu kalau konsentrasinya diperbesar. Sekarang gimana kalau konsentrasinya diperkecil? Misalnya konsentrasi N2 tadi kakak perkecil. Kalau konsentrasinya diperkecil, maka kesetimbangannya akan geser ke arah zat tersebut. Berarti kalau ini diperkecil, kesetimbangannya geser ke kiri, ke arah zat yang diperkecil. Tujuannya apa? Supaya tercapai kesetimbangan yang baru. Seperti itu. Oke, kita lihat yang kedua, itu pengaruh suhu terhadap pergeseran kesetimbangan. Apabila suhunya diperbesar, maka kesetimbangan akan geser ke arah reaksi endotherm, atau yang delta H-nya positif. Sedangkan kalau suhunya diperkecil atau diturunkan, itu kesetimbangannya akan geser ke arah reaksi exotherm, atau yang delta H-nya negatif. Nah, kita lihat dulu bagaimana cara kita menentukan mana reaksi ekso dan mana reaksi endonya. Kita lihat dari nilai delta H yang diketahui. Di sini delta H-nya itu bernilai negatif. Artinya reaksinya exotherm. Di sini reaksinya kan bolak-balik. Ada reaksi ke kanan, ada reaksi ke kiri. Jadi, cara mudahnya
nilai delta H yang ada di sebelah kanan reaksi ini itu menyatakan reaksi ke kanannya. Jadi kalau di sini nilainya negatif, berarti reaksi ke kanan dari reaksi ini adalah reaksi eksoterm. Sedangkan reaksi ke kirinya adalah reaksi endoterm. Nah, seperti itu. Berarti kalau misalnya kakak tanya, kemana arah pergeseran kesetimbangan dari reaksi ini kalau suhunya kakak perbesar? Berarti dia geser ke arah endo. Endonya itu ke arah kiri. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke faktor selanjutnya yaitu volume. Nah, kalau volume diperbesar, kesetimbangannya akan geser ke mol atau koefisien yang besar. Sedangkan kalau volumenya diperkecil, kesetimbangannya akan geser ke arah mol atau koefisien yang kecil. Berarti dia berbanding lurus. Volume diperbesar ke koefisien yang besar. Volume diperkecil ke koefisien yang kecil. Nah, di sini kita hitung koefisiennya hanya zat yang wujudnya gas dan aqua saja. Jadi kalau ada solid dan liquid nanti koefisiennya tidak dihitung. Oke, di sini kita lihat karena di sini wujudnya semuanya gas, berarti semua koefisiennya kita hitung. Nah, di ruas kiri atau di reaktannya itu koefisiennya ada 1 tambah 3, berarti ada 4. Sedangkan di produk itu ada 2. Berarti koefisien reaktan lebih besar daripada koefisien produk. Nah, berarti kalau volume diperbesar, dia geser ke arah koefisien yang besar, berarti ke arah kiri. Kemudian kalau misalnya tekanannya yang perbesar, tekanan itu hubungannya berbanding terbalik dengan volume. Nah, berarti kalau tekanan diperbesar, gesernya ke koefisien yang kecil. Berarti baru dia geser ke kanan. Nah, kalau tekanan yang kita hitung koefisiennya hanya yang zatnya berwujud gas saja. Cara gampangnya supaya tidak terbalik-balik antara konsep volume dan tekanan, adik-adik cukup hafal dan pahami yang volume saja. Kenapa? Karena ini lebih mudah untuk diingat, di mana dia berbanding lurus. Volume diperbesar ke koef yang besar. Volume diperkecil ke koef yang kecil. Supaya nggak terbalik-balik, cukup pahami yang volume saja. Kalau nanti soalnya tentang tekanan, adik-adik tinggal lihat kebalikannya saja. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian nanti ada di pertanyaan atau di soal-soal pengaruh katalis terhadap kesetimbangan. Nah, katalis itu dia tidak menggeser arah kesetimbangan, hanya bertujuan untuk mempercepat tercapainya kondisi setimbang. Nah, kemudian ada lagi penambahan massa zat padat atau yang berwujud solid itu tidak menggeser arah kesetimbangan. Oke, bisa ya? Kita lihat contoh soalnya. Misalnya diketahui suatu reaksi 2 CO2 gas itu mengalami kesetimbangan dengan 2 CO gas tambah O2 gas. Delta H-nya positif 566 kJ. Tentukanlah arah pergeseran kesetimbangan jika yang A, jika konsentrasi CO2-nya diperbesar. Nah, kita lihat. Tadi konsepnya, jika konsentrasi zat diperbesar, kesetimbangan akan bergeser dari arah zat tersebut. Sekarang kalau CO2-nya diperbesar, CO2 itu letaknya di kiri. Berarti kalau dia diperbesar, kesetimbangannya geser dari arah dia. Berarti dari kiri ke kanan. Berarti jawabannya, kesetimbangannya geser ke kanan. Oke, sebelumnya kita lihat dulu ini. Untuk reaksi eksoendonya ya, karena di sini dia positif, maka reaksinya endo yang ke kanan. Kemudian kebalikannya berarti yang ke kiri reaksi ekso. Oke, kita lanjut tadi jawabannya ke yang A itu ke kanan. Karena kalau konsentrasi CO2 diperbesar, kesetimbangan bergeser dari arah zat yang diperbesar. Berarti dari kiri ke kanan. Kalau kesetimbangannya geser ke kanan, otomatis jumlah zat yang berada di kanan itu akan bertambah. Seperti itu konsepnya. Terus yang kedua,
Oke, kalau konsentrasi O2-nya diperkecil, kesetimbangannya akan geser ke arah zat tersebut. O2 itu letaknya di kanan. Maka kalau dia diperkecil, kesetimbangannya akan geser ke arah dia, berarti ke arah kanan. Oke, kita lanjut untuk yang C. Apabila suhu dinaikkan. Konsepnya tadi, kalau suhu dinaikkan, kesetimbangan bergeser ke arah endotherm. Nah, reaksi endo pada reaksi ini itu adalah reaksi ke kanan. Berarti suhu dinaikkan, kesetimbangannya geser ke kanan atau ke arah endo. Otomatis kebalikannya kalau suhu diturunkan, kesetimbangannya geser ke kiri atau ke arah reaksi eksothermnya. Oke, selanjutnya pengaruh volume. Kalau volume berarti hubungannya dengan koefisien. Kita hitung dulu. Koefisien di reaktan ini wujudnya gas semua ya, berarti kita hitung semua. Di sini koefisiennya ada 2. Sedangkan di kanan sebagai produk itu koefisiennya 2 tambah 1 berarti 3. Nah, kalau volume diperbesar, itu kesetimbangan bergeser ke arah koefisien yang besar. Berarti koefisien yang besar berada di sebelah kanan. Berarti gesernya ke arah kanan atau ke koef besar. Nah, kemudian pengaruh tekanan. Kalau tekanan diperbesar, itu dia kebalikan dari volume. Berarti kalau volume tadi dia berbanding lurus, kalau tekanan berbanding terbalik. Kalau tekanan diperbesar, berarti gesernya ke arah koefisien yang kecil. Koef yang kecil itu berada di sebelah kiri atau di reaktan. Maka dia gesernya ke kiri atau ke koef yang kecil. Nah, kemudian bagaimana pengaruhnya jika ditambahkan katalis? Kalau penambahan katalis itu dia tidak menggeser arah kesetimbangan. Dia hanya mempercepat tercapainya kondisi setimbang. Oke, itu untuk contoh soal faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Oke, kita lihat contoh soal lainnya tentang tetapan kesetimbangan. Misalnya di sini kakak punya gas N2O5 terurai menurut kesetimbangan berikut. Ada reaksi kesetimbangan 2N2O5 gas itu setimbang dengan 4NO2 gas ditambah O2 gas. Kemudian dikatakan dalam wadah 1 liter dimasukkan 0,25 mol gas N2O5. Saat kesetimbangan tercapai, terdapat 0,1 mol NO2. Kc untuk reaksi tersebut adalah. Oke, berarti di sini kita sudah masuk contoh soal untuk mencari nilai Kc. Nah, konsepnya setiap ketemu reaksi kimia, pastikan dulu reaksinya setara. Jadi kita cek dulu. Di sini reaksinya 2N2O5 setimbang 4NO2 tambah O2. N di kiri 4, di kanan 4. O di kiri 2 kali 5, 10. Sini 2 kali 4, 8 tambah 2, 10. Oke, udah setara ya. Nah, langkahnya kita buat dulu data apa saja yang diketahui dari soal ini. Berarti diketahuinya volumenya di sini sebanyak 1 liter, oke. Kemudian dimasukkan 0,25 mol gas N2O5. Berarti ini sebagai mol mula-mula atau mol awal dari N2O5. Terus saat kesetimbangan tercapai, terdapat 0,1 mol NO2. Berarti N setimbang untuk NO2 itu adalah 0,1 mol. Yang ditanyakan itu berapa nilai Kc untuk reaksi tersebut. Nah, kita lihat dulu. Jika ada data N mula-mula, berarti kita harus buat pakai MBS. Oke, jawab. Ini reaksinya kita tulis ulang lagi. Kemudian ada MBS. Apa itu MBS? Mula-mula bereaksi setimbang. Nah, berarti di sini kita isikan datanya. Mol mula-mula dari N2O5 itu ada sebesar 0,25 mol. Nah, sedangkan mol mula-mula dari NO2 dan O2 itu masih 0. Kenapa? Karena pada awal
mula-mula atau awal reaksi itu produknya kan belum ada, belum terbentuk. Oke, berarti masih 0. Kemudian kita lihat data soal, katanya pada saat setimbang NO2-nya itu terdapat 0,1 mol. Nah, berarti di sini 0,1 mol saat setimbang. Bisa kita cari berapa mol NO2 yang bereaksi? Bisa ya? Berarti 0 tambah berapa yang hasilnya 0,1. Otomatis juga 0,1. Oke, kalau kita sudah dapat berapa yang bereaksi di sini, berarti ini bisa kita jadikan sebagai patokan untuk bandingkan nilai mol yang lainnya. Berarti untuk mencari berapa nilai mol oksigen dan berapa nilai mol N2O5 yang bereaksi, kita bandingkan koefisien reaksinya. Berarti untuk O2, 1/4 dikali 0,1. Dapatlah 0,025. Kemudian untuk yang N2O5, berarti perbandingan koefisien yang kita minta adalah 2 dibagi koefisien yang diketahui 4 kali 0,1. Berarti 2/4 kali 0,1 berarti setengah dari 0,1, 0,05. Oke, kalau kita sudah dapat, berarti tinggal kita selesaikan. Cari berapa mol saat setimbang. Di sini karena dia reaktan, berarti dia berkurang sebanyak 0,05 mol. Di sini karena dia sebagai produk, berarti saat bereaksi itu nilainya nanti akan bertambah. Kita selesaikan, berarti di sini sisa 0,2 mol saat setimbang, kemudian O2-nya sebanyak 0,025 mol. Nah, yang ditanya soal itu adalah Kc. Berarti Kc itu tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Data yang kita peroleh itu baru data mol. Nah, artinya kita harus cari konsentrasi dulu. Rumus konsentrasi, kita lihat konsentrasi N2O5 itu kan rumusnya N per V. V-nya ada sebanyak 1 liter. Nah, sebenarnya kalau cara cepatnya, kalau volumenya sudah 1 liter, artinya molnya itu akan sama dengan nilai konsentrasi. Berarti tidak usah ditulis pun juga tidak apa-apa. Tapi nanti kalau dia volumenya bukan 1 liter, berarti nilainya nanti akan berubah. Nilai mol tidak sama lagi dengan nilai konsentrasinya. Nah, kita selesaikan. Berarti di sini konsentrasi N2O5, rumusnya N per V, mol per volume. Berarti molnya 0,2 mol bagi volumenya 1 liter, dapatlah 0,2 molar. Itu juga untuk konsentrasi NO2, berarti N per V, molnya 0,1 mol dibagi 1 liter, dapatlah 0,1 molar. Kemudian untuk oksigen juga konsentrasinya sama dengan N per V, molnya 0,025 mol bagi 1 liter, dapat 0,025 molar. Nah, sudah dapat konsentrasi masing-masing zat, kita tinggal masukkan ke rumusan Kc-nya. Berarti rumusan Kc sama dengan produknya berarti konsentrasi NO2 pangkat 4 kali konsentrasi O2 dibagi konsentrasi N2O5 pangkat 2. Oke, seperti ini rumusan Kc-nya. Tinggal kita masukkan datanya masing-masing. Berarti konsentrasi NO2 itu 0,1 pangkat 4 koefisiennya. Kemudian konsentrasi O2 0,025 dibagi konsentrasi N2O5 0,2 pangkat 2. Kita selesaikan ini. Diperolehlah 10 min 4 kali 25 10 min 3 per 4 10 min 2. Berarti dapatlah hasil akhirnya nanti 6,25 kali 10 pangkat min 5. Oke. Nah, kita lihat. Ini untuk mencari Kc. Next, contoh soal selanjutnya ini untuk mencari Kp lagi. Contoh soalnya, sebanyak 5 mol gas PCl5 terurai dalam wadah tertutup sehingga tercapai reaksi kesetimbangan PCl5 gas setimbang dengan PCl3 gas tambah Cl2 gas.
Jika pada saat setimbang terdapat 2 mol gas klor dan tekanan total adalah 2 atm, maka harga Kp adalah. Oke, seperti tadi kita lihat dulu reaksinya sudah setara atau belum. PCl5, P di kiri 1, di kanan 1. Oke, Cl-nya di kiri 5, di kanan 5. Sip. Kita tulis dulu data yang diketahui soal. Datanya pertama ada N mula-mula dari PCl5 itu sebanyak 5 mol di sini. Terus pada saat setimbang terdapat 2 mol gas klor. Berarti N setimbang dari Cl2 adalah 2 mol. Dan tekanan total itu sebesar 2 atm. Berarti P total 2 atm. Yang ditanya adalah Kp. Berapa harga Kp untuk reaksi tersebut? Oke, seperti tadi, kalau ada data mula-mula, berarti kita harus buat MBS-nya. Dijawab, tulis reaksinya dulu, ada MBS. Masukkan data. Mol mula-mula dari PCl5 itu ada 5 mol. Mol mula-mula PCl3 dan Cl2 masih 0, karena produk belum terbentuk di awal reaksi. Oke, kita masukkan data yang lain. Katanya pada saat setimbang itu terdapat 2 mol Cl2. Nih, berarti Cl2-nya 2 mol. Bisa kita cari berapa mol Cl2 yang bereaksi? Saya 0 tambah berapa hasilnya? 2. Berarti 2 mol. Nah, untuk mencari berapa mol yang bereaksi dari PCl3 dan PCl5, tinggal kita bandingkan koefisien. Karena koefisiennya di sini sama-sama 1, maka nilainya pasti sama. Berarti di sini juga 0,2, ini juga 0. Ini 2 mol ya, ini 2 mol juga. Nah, tinggal kita selesaikan karena di sini dia reaktan berarti berkurang, sisa 3 mol. Ini dia produk berarti bertambah, ini 2 mol. Kita sudah dapat mol masing-masing gas pada saat setimbang. Nah, kita hitung lagi mol totalnya. Mol totalnya berarti ada 3 tambah 2 tambah 2 ada 7 mol. Kp itu adalah tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial. Artinya kita harus cari dulu berapa tekanan parsial masing-masing zat di sini. Oke, kita lihat yang pertama, tekanan parsial dari PCl5. Rumusnya N PCl5 per N total dikali P total. N PCl5-nya itu ada 3 mol, N totalnya 7 mol, kali P total 2 atm. Maka ini jadinya 6/7 atm. Oke, cara yang sama kita lakukan untuk mencari tekanan parsial PCl3 dan Cl2. Berarti PCl3 rumusnya N PCl3 per N total kali P total. Berarti mol PCl3 itu 2 mol per mol totalnya 7 mol kali 2 atm. Dapat 4/7 atm. Kemudian tekanan parsial Cl2 berarti NCl2 per N total kali P total. Dapatlah 2/7 kali 2 atm. Dapat 4/7 atm. Setelah kita dapat tekanan parsial masing-masing, tinggal kita masukkan ke dalam rumus Kp-nya. Kp berarti reaktannya PCl3, berarti tekanan parsial PCl3 kali tekanan parsial Cl2 dibagi tekanan parsial PCl5. Oke, seperti ini rumusannya. Tinggal kita masukkan nilainya. Berarti P dari PCl3 itu 4/7 atm. PCl2 juga 4/7 atm. Bagi P dari PCl5 6/7 atm. Ini kita selesaikan, bawah dengan bawah bisa. Ini sisa 2/3. Berarti hasil akhirnya nanti akan dapat 8/21. Nah, kira-kira seperti itu untuk contoh soal tentang Kc dan Kp dari materi kesetimbangan kimia. Oke.